Kembali di Kompas Petang, saudara, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir dan merendam 8 kecamatan di kota Manado, Sulawesi Utara. Ini GUI lebih besar dari GUI tahun 2014. Buat teman-teman yang ada info Satgas atau Basarnas, boleh tolong akan tolong ada. Dua orang meninggal dunia, sementara satu lainnya kritis dalam kejadian ini. Banjir setinggi 2 meter sempat merendam kelurahan ini Jumat malam dan mengakibatkan sebanyak 75 rumah warga terdampak. 10 diantaranya rusak berat dan 2 lainnya hanyut terseret arus banjir. Kemarin juga terjadi begitu. Hujannya panjang. Saya mengingatkan teman-teman di grup para camat, ingatkan warga untuk tinggalkan daerah yang rawan banjir dan longsor. Banjir yang merendam 8 kecamatan di kota Manado ini sudah surut sebagian besar lokasi, namun memang masih ada sejumlah titik yang masih terendam banjir, seperti lokasi di Tanjung Batu, lingkungan 1, Kecamatan Wanea. Ini banjir masih setinggi 20-30 cm. Baik, berdasarkan dari beberapa kutipan berita yang kami ambil di video tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa terjadi hujan lebat pada kawasan Manado dan sekitarnya yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor pada beberapa titik di kawasan Manado dan sekitarnya, di mana fenomena ini terjadi pada tanggal 22 Januari tahun 2021. Koordinator Kestamet Samratulangi yang diwawancari oleh Kompas juga mengatakan bahwa fenomena ini terjadi karena adanya dinamika atmosfer yang tidak stabil ataupun labil, dan Kepala Basarnas juga diwawancarai oleh pihak Kompas dan mengatakan bahwa setidaknya terdapat 2 orang tewas dan 1 orang masih dalam pencarian. Maka dari itu, saya di sini Muhammad Afif Sofiduha bersama rekan saya. Sini kami akan menganalisis mengenai yaitu pemanfaatan satelit Himawari 8 untuk analisis hujan deras dan stabilitas atmosfer untuk pertumbuhan awan konvektif pada studi kasus Manado 20 Januari 2021. Jadi berdasarkan kejadian banjir pada wilayah Manado dan sekitarnya yang diakibatkan oleh adanya hujan lebat, kami akan melakukan analisis mengenai kondisi atmosfer penyebab hujan lebat yang terjadi pada wilayah Manado dan sekitarnya itu tadi. Dan ini itu dilakukan dengan melihat kondisi atmosfer serta dengan mengidentifikasi awan-awan konvektif yang berada pada wilayah Manado dan sekitarnya yang menyebabkan hujan lebat bisa terjadi pada wilayah tersebut dan mengakibatkan banjir pada beberapa titik pada kawasan tersebut. Untuk yang selanjutnya ialah data dan metode. Pada kesempatan kali ini yang seperti yang disebutkan pada dulu sebelumnya, kami mengambil wilayah di Sulawesi Utara yaitu Manado untuk menganalisis hujan yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2021. Wilayah Manado tersendiri terletak di Sulawesi Utara, di mana dekat pesisir pantai, di mana pada hal tersebut awan konvektif ataupun awan pembentuk curah hujan mudah untuk terbentuk. Untuk datanya sendiri kami mengambil dari beberapa sumber. Yang pertama ada data upper air, kami ambil dari Wyoming sounding. Kemudian ada data dari ECMWF, kami mengambil beberapa seperti kondisi dinamika atmosfer seperti vortisitasnya, divergensi, kelembaban, pertumbuhan awannya. Kemudian yang terakhir ialah data sitar satelit. Kami mengambilnya dari file BMKG yang digunakan dan diolah menggunakan software satelit. Baiklah, untuk selanjutnya ialah nilai-nilai dari parameter ketidakstabilitasan atmosfer. Kami mengambil beberapa, yaitu nilai CAP, nilai CHIN, nilai Lichting Index, dan nilai Sweat ataupun Severe Weather Index. Untuk algoritma propagation. Untuk algoritma propagation sendiri, ia merupakan seperti bagaimana dari model jaringan saraf tiruan lainnya, yang merupakan model machine learning yang terdiri dari 3 bagian, yaitu nilai input data, proses data atau propagasinya, dan pembaruan data. Di mana pada algoritma backpropagation itu memanfaatkan nilai error pada suatu
hasilnya. Kemudian akan di layer tersebut akan dihitung kembali dan dimasukkan sebagai bobot untuk menghasilkan nilai error yang lebih kecil pada perhitungan selanjutnya. Untuk algoritmanya dapat kita lihat pada di samping berikut. Di mana seperti yang saya jelaskan tadi, dia terbagi atas 3, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Di mana suatu input ini kami mengambil input dari parameter kerja stabilitas atmosfer seperti nilai cap, nilai chin, nilai index, dan nilai total index yang akan digunakan untuk memprediksi adanya total tutupan awan pada suatu daerah. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya analisis mengenai stabilitas atmosfer. Kita bisa lihat tabel di sebelah kanan saya. Di sini memperlihatkan ada tabel waktu dan tabel indeks stabilitas atmosfer, ada cap, ada chin, ada SWIT, dan ada LI, yang mana untuk kriterianya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Mas Hafiz. Dan teman-teman bisa lihat untuk nilai cap pada jam 21 UTC, pada tanggal 21 Januari jam 0 UTC, kita bisa lihat untuk nilai capnya itu tergolong memiliki konvektif yang sedang dengan nilai 2034 Joule per kilogram. Dan untuk nilai chin kita bisa lihat di tanggal 21 Januari itu dia nilainya sangat rendah ya. Jadi nilainya itu 36 Joule per kilogram, yang menandakan atau yang mengindikasi bahwa hambatan untuk terciptanya ataupun terbentuknya awan konvektif pada wilayah tersebut itu sangat-sangat mendukung atau sangat mudah. Kita juga bisa melihat untuk nilai SWIT dan nilai di tanggal 21 jam 00 UTC itu diindikasi bernilai 207.8, yang ini bisa kita indikasikan untuk konvektifnya itu juga cenderung kuat. Dan untuk nilai LI-nya pada jam 0 UTC dilaporkan atau diindikasi sebesar minus 4,6, yang dimana itu untuk perakhiran cuaca dengan nilai segitu, dengan nilai minus 4,6 itu berarti kemungkinan besar akan bisa terjadi TS ataupun tornado untuk nilai minus 4,6. Dan selanjutnya untuk waktu tanggal 21 jam 12 UTC juga kita bisa lihat untuk nilai capnya itu sebesar 1505 Joule per kilogram, yang ini menandakan konvektif sedang juga. Untuk nilai chinnya masih tergolong rendah, kurang dari 50, yang menandakan sedikitnya hambatan yang terjadi atau ada pada wilayah tersebut sehingga mendukung terbentuknya awan-awan konvektif. Selanjutnya untuk nilai SWIT-nya juga teman-teman bisa lihat itu juga senilai 213, yang menandakan adanya konvektif yang cenderung kuat. Dan untuk nilai LI-nya bernilai minus 3,3, ini juga masih menandakan adanya kemungkinan terjadi TS pada jam tersebut. Dan teman-teman bisa simpulkan bahwa tanggal 21 Januari itu merupakan kondisi atmosfer yang sangat-sangat mendukung untuk terciptanya ataupun terbentuknya awan-awan konvektif penyebab hujan lebat pada kawasan Manado dan sekitarnya. Baik, selanjutnya untuk tanggal 22, yaitu saat fenomena hujan lebat terjadi, kita bisa lihat pada hasil pengamatan itu semua indeks dari stabilitas atmosfer menunjukkan adanya penurunan nilai-nilai parameter seperti nilai cap dan nilai LI ataupun SWIT juga. Ini berarti menandakan bahwa terjadinya pertumbuhan awan konvektif itu berkurang. Baiklah, untuk analisis yang selanjutnya ialah analisis vortisitas. Untuk analisis vortisitas ini kami mengambil lapisan atmosfer pada ketinggian 500 mm ataupun lapisan tengah, di mana nilai vortisitas di sekitar wilayah Sulawesi Utara menunjukkan nilai negatif pada gambar samping sini. Pada pukul 00 UTC dan semakin menguat pada pukul hingga 9 UTC. Dengan nilai vortisitas negatif yang berarti terdapat aliran massa udara secara siklonik pada lapisan tersebut.
Selain itu, pada nilai tersebut juga mengindikasikan adanya pergerakan rotasi secara vertikal yang mendukung adanya pertumbuhan awan secara vertikal. Dan kita bisa lihat pada gambar di samping sini, pada jam 9 memiliki nilai vortisitas yang paling kecil. Hal ini mendukung terjadinya awan konvektif penyebab curah hujan pertama. Untuk prosesnya dapat kita lihat pada gambar di samping, nilai pada jam 00 UTC memiliki nilai vortisitas yang paling besar. Kemudian dilanjutkan pada jam 3 dan jam 6, di mana nilai tersebut semakin mengecil dan puncaknya hingga pada jam 9. Hal ini membuktikan bahwa terjadi pertumbuhan awan yang berkelanjutan pada lapisan tersebut. Untuk yang selanjutnya ialah analisis vertical velocity. Dengan berpatokan pada jam 9 ataupun puncak terjadinya curah hujan tersebut, saat pembentukan awan konvektif ada antara jam 6 sampai jam 9, kita lihat pada gambar di samping grafiknya, menunjukkan adanya aktivitas penurunan massa udara pada lapisan 1000 hingga 900 milibar dengan nilainya sebesar 0 Pascal per second hingga min 0,4 Pascal per second. Dan pada lapisan lebih tinggi, yaitu pada lapisan 900 hingga 700 milibar, menunjukkan adanya nilai sebesar min 0,6 Pascal per second. Dan pada lapisan di atasnya, yaitu pada lapisan 700 hingga pada lapisan 300 milibar, menunjukkan nilai 0 hingga min 1, yang mana pada lapisan tersebut nilai vertical velocity memiliki nilai yang paling rendah. Nilai negatif pada gambar ataupun grafik di samping mengindikasikan adanya pergerakan udara secara vertikal ke atas yang membawa massa udara yang lembab ke lapisan yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menghasilkan awan-awan konvektif yang menjulang tinggi dan berpotensi menyebabkan curah hujan yang dengan intensitas yang tinggi. Selanjutnya ialah analisis relative humidity atau kelembaban. Pada jam yang sama seperti yang sebelumnya, pada jam 9, kelembaban udara secara vertikal di salah satu titik. Kami mengambil titik di lokasi Manado. Pertumbuhan awan konvektif terjadi pada tanggal 22 Februari pada lapisan 1000 hingga 5500 milibar. Cukup bervariasi, di mana pada lapisan menengah nilai RH atau relative humidity-nya mencapai 60%. Namun pada lapisan bawah yang tinggi mempunyai nilai relative humidity yang tinggi, yaitu pada takaran 90 hingga 100 milibar, yang mengindikasikan bahwa kondisi udara yang sangat lembab terjadi pada pembentukan awan konvektif. Nilai kelembaban yang tinggi mengindikasikan adanya konvektif dan potensi terjadinya hujan pada wilayah tersebut. Dan analisis yang selanjutnya ialah analisis divergensi. Untuk gambarnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Saat terjadi hujan yang lebat, nilai divergensi pada lapisan 1000 hingga 900 milibar di antara nilai 0 hingga min 0,0002 per second. Pada lapisan yang lebih tinggi, yaitu pada lapisan 900 hingga 700 milibar, nilai divergensi dominan pada nilai 0,003 Pascal per second, di mana memiliki nilai yang agak lebih tinggi. Dan kemudian pada lapisan yang lebih tinggi, yaitu 700 hingga 300 milibar, nilai divergensi mulai menurun dari 0,0002 hingga min 0,0005. Nilai tersebut menandakan bahwa udara konvergensi menyebabkan pengangkatan massa udara yang berpotensi adanya pertumbuhan awan dan menghasilkan hujan. Sebagaimana juga yang disebutkan pada analisis sebelumnya, bahwa analisis dari beberapa analisis tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan awan yang cukup masif pada jam 9. Hal ini menyebabkan curah hujan yang terjadi di daerah tersebut lebih tinggi. Untuk analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai analisis kontur suhu puncak awan dan time series suhu puncak awan. Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan saya ada dua gambar. Jadi
teman-teman bisa lihat bahwa semakin rendah suhu puncak awan itu mengindikasi bahwa awan itu semakin dingin, dan bisa juga diindikasi bahwa terjadinya pengembunan yang menjadi cikal bakal titik-titik hujan, di mana setelah titik-titik air hujan itu turun maka suhu puncak awan akan kembali menghangat. Bisa dilihat pada gambar di samping yang saya kotakin merah, itu teman-teman bisa lihat bahwa awan yang berada di wilayah Manado itu pada pukul 10 UTC terlihat suhu puncaknya mencapai minus 67,5 derajat Celcius. Dan jika dikutip dari buku manual Buksatait di tahun 2009, dikatakan bahwa jika suhu puncak awan itu kurang dari sama dengan minus 50 derajat Celcius, maka awan tersebut diidentifikasi merupakan awan-awan cumulonimbus. Dan ini teman-teman bisa lihat untuk gambar kedua mengenai time series dari suhu puncak awan yang kami ambil pada posisi 1.44 lintang utara dan 124,9 derajat bujur timur, di mana posisi ini tuh di time seriesnya bisa teman-teman lihat bahwa untuk kondisi ataupun suhu puncak awan terdingin itu terjadi di pukul 10 UTC dengan suhu berkisar minus 67,5 derajat Celcius. Dan teman-teman bisa lihat di jam-jam berikutnya terlihat suhu puncak awan turun naik dan kecenderungannya itu adalah menurun. Hal ini bisa diakibatkan karena awan mulai meluruh ataupun awan bisa berpindah. Jadi perpindahan awan itu juga berpengaruh terhadap suhu kontur puncak awan yang berada pada posisi tersebut. Baik, selanjutnya mengenai analisis metode RGB dengan feature microphysics 24 jam yang gambarnya ada di sebelah kanan. Dan teman-teman bisa perlu ketahui bersama bahwa RGB itu merupakan suatu teknik interpretasi yang dimana ini tuh memanfaatkan model dasar warna yaitu RGB, red, green, blue, yang dimana dengan kombinasi warna ini tuh akan menghasilkan kombinasi-kombinasi warna lain. Nah, seperti kuning, magenta, coklat, hitam, dan lain-lain. Jadi RGB ini tuh digunakan untuk pengolahan data citra satelit untuk menggabungkan beberapa kanal. Jadi kumpulan-kumpulan kanal itu digabungkan untuk menghasilkan suatu produk citra yang berisi informasi yang lebih baik daripada dengan kita menggunakan hanya satu kanal aja. Dan teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu tadi terdapat pola warna merah yang menunjukkan bahwa proses mikrofisik itu semakin besar ya. Dan di sini juga ditunjukkan bahwa semakin cerah warna merah maka menunjukkan adanya proses mikrofisis yang makin besar dan juga suhu awan yang semakin dingin. Jadi berdasarkan interpretasi dari mikrofisis ini, yang berwarna merah itu diindikasi merupakan high deep CB clouds. Jadi itu merupakan awan-awan CB yang tebal dan tinggi. Selanjutnya di sekitar awan CB terdapat pola-pola berwarna biru tua yang itu menunjukkan bahwa adanya awan-awan cirrus, dan awan-awan stratus dan cumulus itu terlihat juga di beberapa titik dengan pola warna merah muda, dan terlihat juga beberapa terselip berwarna-warna hitam, di mana ini merupakan awan-awan dense cirrus jika didasari dari interpretasi dari metode RGB microphysics. Ini merupakan metode RGB feature air mass. Di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan terdapat sebaran pola-pola hijau tua. Itu tuh menunjukkan bahwa kandungan massa udara yang hangat serta kandungan uap air yang banyak itu terdapat pada wilayah Manado. Nah, jadi uap ini tuh juga bisa menjadi sumber utama pertumbuhan awan-awan yang terangkat naik karena proses konvergensi, sehingga tumbuhlah awan-awan konvektif seperti awan CB yang cukup besar. Dan teman-teman bisa lihat juga pada gambar di samping adanya pola-pola warna putih yang dimana itu menunjukkan adanya awan-awan tebal, awan-awan tinggi yang tebal, dan itu bisa diidentifikasi merupakan awan-awan CB. Baiklah, untuk yang analisis yang terakhir yaitu analisis mengenai perbandingan prediksi tutupan awan pada
dengan memanfaatkan yang sudah disebutkan pada metode sebelumnya, jaringan saraf neuron dalam model back propagation, dari prediksi nilai tutupan total awan dengan memasukkan 4 parameter, yaitu nilai gap, nilai chin, total index, k-index, di mana data tersebut kami download dari HMUF. Kemudian memiliki nilai mean absolute error yang sekitar 0,8. Untuk nilai korelasi dan mean absolute errornya dapat kita lihat pada samping sini. Dan apabila hanya dengan menggunakan 2 parameter, yaitu nilai gap atau convective available potential energy dan convective inhibition, memiliki nilai mean absolute error yang lebih kecil, yaitu sekitar 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan tutupan total awan, nilai gap dan chin dapat digunakan untuk memprediksi hal tersebut. Nilai mean absolute error dengan mengeluarkan parameter total index dan k-index memiliki nilai error yang lebih kecil, namun tidak cocok dalam apabila untuk memprediksi kejadian hujan, karena nilai parameter tersebut lebih ke memprediksi adanya suatu badai dan banyaknya kejadian petir. Nilai perbandingan prediksi dapat dilihat pada tabel di samping. Dan korelasi pada data di mana data nilai gap dan chin memiliki korelasi yang paling besar, yaitu dengan nilai dari nilai total tutupan awan. Di mana pada perbandingan model prediksinya dapat kita lihat bahwa antara dataset dan data prediksi memiliki nilai selisih yang kecil. Dan untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, kesimpulan dari analisis kami kali ini mengenai banjir yang melanda Manado pada tanggal 22 Januari 2021 diketahui disebabkan oleh adanya intensitas curah hujan yang tinggi. Berdasarkan analisis dinamika kestabilitasan atmosfer, diketahui bahwa nilai indeks gap, chin, sweat, dan LE pada pengamatan 12.00 UTC dan pada tanggal 21 mengindikasikan pertumbuhan awan konvektif penyebab curah hujan meningkat dan mudah untuk terbentuk suatu awan dan mengalami penurunan intensitas beberapa jam setelahnya. Kemudian terjadinya pertumbuhan awan konvektif yang dimulai pada pukul 9 UTC yang ditandai dengan turunnya suhu signifikan menjadi 50 derajat Celcius pada analisis suhu puncak awan. Lalu untuk selanjutnya ialah awan tersebut, suhu puncak awan mulai mengalami kenaikan seiring dengan jam-jam berikutnya. Hal ini menandakan bahwa awan yang tersebut mulai memasuki fase disipasi atau fase penurunan masanya. Kemudian awan yang terbentuk merupakan jenis awan dengan kandungan uap air yang banyak dan tergolong awan tinggi. Hal ini dapat diketahui melalui metode RGB seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di mana metode yang digunakan ialah mikrofisis dan air mass. Hal tersebut untuk dua metode tersebut menganalisis mengenai tinggi awan dan kandungan uap air yang ada di dalam awan tersebut. Dan untuk analisis pembentukan total tutupan awan menggunakan prediksinya dengan menggunakan indeks gap dan chin tergolong cukup baik, namun tidak untuk menentukan penyebab terjadinya badai. Menunjukkan berikut hasil analisis kami mengenai hujan penyebab banjir di Manado 22 Januari 2021. Mohon izin koreksinya apabila terjadi kesalahan. Saya Hafiz Akbar. Afir Safir Duha. Mohon izin, siap. Terima kasih.